Halo anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita membuka pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus yang baik, para rasul telah mewariskan kepada kami pengalaman dan penghayatan iman mereka akan Engkau. Mereka mengimani Engkau sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Surahilah kami dengan roh-Mu agar melalui pelajaran hari ini kami pun dapat mengimani Engkau dan menyatakan kebaikan-Mu kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam masyarakat kita mengenal adanya orang-orang yang karena sebab tertentu memiliki gelar. Ada gelar yang sifatnya akademis, ada gelar yang berkaitan dengan kebangsawanan, ada gelar yang berkaitan dengan ketokohan dalam bidang tertentu. Idealnya orang yang memiliki gelar tersebut hidupnya mencerminkan kemampuan atau perilaku yang sesuai. Nah, dalam kitab suci kita menemukan berbagai gelar yang diberikan Allah sendiri maupun oleh umat beriman maupun yang dinyatakan sendiri oleh Yesus. Gelar-gelar itu antara lain Mesias, Kristus, Anak Allah, Putra Allah, Firman, Gembala, Pintu, Pokok Anggur, Kebangkitan, dan Hidup, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak gelar yang dimiliki Yesus, tidak semua gelar akan diuraikan. Ada 3 gelar Yesus, yakni gelar Yesus sebagai Tuhan, Putra Allah, dan Juru Selamat yang cukup penting untuk dipahami. Nah, anak-anakku, banyak sekali berbagai gelar atau sebutan yang dimiliki tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya penegak hukum, Bapak Pengampunan, Guru Teladan, Pelayan Masyarakat, Wakil Rakyat, Nelson Mandela sebagai Duta Batik Internasional. Nah, gelar atau julukan yang disanding seseorang biasanya terkait dengan keberhasilannya dalam bidang tertentu, jasa-jasa yang disumbangkan bagi masyarakat karena tugasnya atau karena kepribadiannya. Nelson Mandela atau almarhum diberi gelar Duta Batik Internasional atas jasanya ikut mempromosikan batik sebagai karya bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, gelar yang disandang seseorang mengandung konsekuensi langsung maupun tidak langsung kepada orang yang menerimanya. Berkat gelar sebagai Duta Batik Internasional yang diterima oleh Nelson Mandela dari pemerintah Indonesia, maka hampir dalam setiap acara resmi bahkan keseharian Nelson Mandela lebih banyak memakai baju batik. Tapi konsekuensi tersebut tidak dianggap beban sama sekali oleh Nelson Mandela. Dia bahkan merasa sangat menikmati berpakaian batik. Dan yang mengagumkan, orang Afrika sendiri menyukai penampilan Nelson dengan pakaian batiknya. Bahkan mereka menyebut pakaian batik sebagai baju Nelson. Antara pemberi gelar dengan yang diberi gelar biasanya mempunyai hubungan istimewa. Contoh, puisi hanya mungkin tercipta dari seseorang yang mempunyai hubungan istimewa dengan subjek yang digambarkan. Hubungan tersebut lebih-lebih hubungan iman. B.S. Hendra saat itu masih Katolik. Ia begitu mengimani Yesus Kristus karena imannya itu ia mencoba menggambarkan Yesus Kristus menurut penghayatan. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk pada gelar-gelar Yesus dalam kitab suci dan maknanya bagi iman kita. Nah, dalam kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Baru, Yesus memiliki banyak gelar. Yang dari demikian banyak gelar tersebut, ada 3 gelar yang sering disebut, yakni gelar Yesus sebagai Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat. Arti dari Yesus itu Tuhan adalah gelar Yesus sebagai Tuhan. Gelar itu dituliskan dalam beberapa variasi, antara lain Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan
Dalam surat Paulus, gelar ini dipakai lebih dari 200 kali. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani Kyrios berarti dia yang mengatur seseorang atau sesuatu. Yesus Tuhan berarti Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatur atau memimpin. Yesus adalah pemimpin yang diurapi Allah, yang dipilih dan dilantik langsung oleh Allah. Gelar Tuhan dikaitkan dengan peranan Yesus sebagai penyelamat manusia. Wibawa kemuliaan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan. Gelar Tuhan terkait erat dengan kemuliaan dan kedatangannya kembali dengan kemuliaannya pada akhir zaman untuk mengadili atau menghakimi. Gelar Tuhan menunjukkan wibawa atau kuasa Yesus yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun, sebab apa yang disampaikannya merupakan perintah Tuhan sendiri. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Gelar Tuhan merupakan seruan, doa dan ibadat. Itulah sebabnya dalam doa-doa orang Kristen berseru Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah satu-satunya junjungan. Bila orang Kristen berkumpul dan bernyanyi, mereka bernyanyi bagi Tuhan. Seruan Yesus Tuhan adalah seruan iman. Kepercayaan khas orang Kristen adalah kepercayaan akan Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang menghantar orang sampai pada pengakuan bahwa Yesuslah Tuhan. Kemudian gelar Yesus adalah Anak Allah. Gelar Anak Allah menunjukkan hubungan khas antara Yesus dan Allah. Tidak ada hubungan yang begitu erat dan mesra seperti Yesus dan Allah. Dalam hubungan yang erat tersebut tetap terlihat bahwa antara Yesus dan Bapa berbeda. Yesus tidak sama dengan Allah Bapa. Allah Bapa berbeda dengan Yesus Sang Anak. Anak dan Bapa memiliki peranan yang berbeda. Hubungan antara Bapa dan Anak itu tampak dalam ketaatan. Yesus taat sempurna terhadap Allah Bapanya. Seluruh hidup dan pribadi Yesus melayani dan melaksanakan kehendak Bapa, dan semua itu dijalankan dengan ketaatan secara total, kan taat sampai mati di kayu salib. Gelar Anak Allah juga menunjukkan pengetahuan dan pengenalan Yesus yang istimewa tentang Allah. Hanya anaklah yang mengenal Bapa dengan baik. Pengetahuannya bukan sekedar pemahaman intelektual, melainkan lebih sebagai sikap pribadi. Gelar Anak Allah juga memperlihatkan kewibawaan Yesus. Yesus adalah Anak Allah yang berwibawa. Kemudian gelar Yesus sebagai Juru Selamat. Yesus datang untuk menanggapi kerinduan manusia yang paling mendalam, yaitu keselamatan secara paripurna. Keselamatan itu dinyatakan dengan pembebasan manusia dari dosa dan mendekatkan kembali manusia kepada Allah. Seluruh kata dan perbuatannya terarah pada upaya mendekatkan hubungan manusia dan Allah. Melalui perjuangannya, Yesus menyatakan bahwa keselamatan yang diberikan Allah itu semata-mata sebagai kasih karunia Allah. Keselamatan yang dialami manusia bukan pertama-tama usaha manusia, melainkan karunia kasih-Nya. Walaupun demikian, Allah tetap bersikap aktif dalam mengupayakannya. Keselamatan itu berkembang dalam pewartaan. Yesus mewartakan bahwa keselamatan itu bagaikan biji yang ditaburkan, yang mulai dari hal-hal kecil tetapi akan bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah. Keselamatan yang ditawarkan Yesus itu tetap diteruskan dalam gereja dan terlaksana secara sakramental. Sakramen dalam gereja mengungkapkan tindakan Allah yang menyelamatkan. Kedudukan Yesus sebagai Juru Selamat sekaligus menegaskan bahwa Ia datang untuk menolong manusia, karena manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ia tampil sebagai jalan dan sarana mencapai keselamatan yang ditawarkan Allah itu. Janji itu pula yang menjadi kekuatan dan harapan yang pasti bahwa pada saatnya keselamatan itu akan dinyatakan secara penuh. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ketiga gelar
Yesus tadi dapat disimpulkan bahwa jika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itu berarti kita menjadikan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan yang mengarahkan hidup kita. Hidup kita setiap hari ada di dalam pimpinannya. Kita menjadikan kata-kata Yesus sebagai kata terakhir, sebab kata-katanya adalah sabda Tuhan. Kata-katanya adalah ukuran terakhir dan tertinggi. Pengakuan kita terhadap Yesus merupakan pengakuan iman yang merupakan semboyan perjuangan sampai tuntas. Yesus Tuhan dulu dan sekarang. Pengakuan ini adalah suatu sikap penyerahan diri kepadanya dengan segala risiko. Kemudian jika kita mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, maka itu berarti Yesus merupakan teladan bagi kita dalam hal ketaatan kepada kehendak Allah daripada ketaatan kepada kehendak sendiri. Yesus adalah pribadi yang menampilkan wibawa dan pesona ilahi. Orang yang berhadapan dengan Yesus berarti berhadapan dengan wibawa dan pesona ilahi itu. Yesus dekat dengan Allah yang tersuci dan pantas dihormati. Dan itu menumbuhkan rasa devosi dan penyerahan. Kemudian yang terakhir, jika kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, maka itu berarti kita bersedia mengikutinya dan bersedia dibaptis sebagai tanda iman akan tawaran keselamatan dari Yesus. Kita menjadikan Yesus sebagai penolong untuk sampai kepada Allah, karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri di hadirat Allah. Kita percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Untuk menunjukkan diri sebagai orang yang telah diselamatkan, kita hidup sesuai dengan firman. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama menghayati gelar-gelar Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Silakan buka Matius 16 ayat 13 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, dari bacaan perikop kitab suci tadi dapat disimpulkan bahwa mengenal dan mengimani Kristus itu proses yang tidak bisa terbangun seketika. Hal apa yang sama dialami oleh para murid-murid Yesus terhadap Yesus? Mereka selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi rupanya tidak semua murid Yesus mengenal secara mendalam pribadi Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus menguji mereka dengan pertanyaan, "Menurut kamu siapakah aku?" Ada yang menjawab, ada yang menyatakan. Jawaban itu bukan keluar dari pernyataan pribadi. Jawaban itu menunjukkan bahwa mereka baru mengenal Yesus seperti yang dikatakan orang lain. Mereka mengenal Yesus seperti orang lain. Hanya jawaban Petrus yang menunjukkan jawaban yang berasal penghayatan iman pribadinya kepada Yesus. Hal itu menunjukkan pula bahwa Petrus mengenal secara mendalam pribadi Yesus sehingga berani memberi gelar khusus kepada Yesus. Kita pun diajak mengenal dan mengimani Yesus seperti Petrus, mengenalnya secara mendalam sehingga iman kita akan Yesus bukan iman ikut-ikutan,
tetapi iman yang keluar dari penghayatan diri kita sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk kegiatan kita pada hari ini silahkan kerjakan kedua soal berikut ini. Yang pertama, sebutkan beberapa gelar Yesus dan jelaskan makna gelar Yesus. Yang kedua, jelaskan konsekuensi iman akan gelar Yesus bagi kehidupan iman. Silahkan dikerjakan kemudian dikirim. Baik anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahanmu pada kegiatan pembelajaran agama Katolik hari ini. Ya Bapa, terima kasih kegiatan pembelajaran jarak jauh agama Katolik hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Semoga kami dapat memaknai arti dari Yesus Putra Allah dan Juru Selamat, dan kami juga dapat memaknai arti dari gelar-gelar yang dimiliki setiap manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku, berkah dalam